memanggil kalian ke ruangan ibu untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, ini kalian udah pada kenal belum satu sama lain? Belum. Ya udah, kalau gitu kita kenalan dulu yuk. Dari yang di ujung sana siapa namanya? Nama saya Windy Agisa Aisyah, Bu. Biasa dipanggil Windy. Oh, Windy. Ini dari kelas mana? IPS 1. Oh, IPS 1. Barusan habis pelajaran apa, Windy? Olahraga, Bu. Oh, olahraga. Olahraganya ngapain? Voli, Bu. Voli. Kamu jago nggak volinya? Enggak, Bu. Karena aku sakit nih, Bu. Gara-gara voli. Aduh, ya Allah, kasihan banget. Windy rumahnya di mana? Sanjaan, Bu. Serandaan. Jauh ya kalau dari sini ya? Jauh banget. Kesininya berarti mau naik motor apa diantar? Naik motor. Oh, biasanya berapa di rumah, jam berapa? Jam 7 kurang 30 menit. Oh, kamu kayaknya yang biasa telat itu ya? Iya, Bu. Saya berhadapan sama ini. Sering banget ya ketemu saya di halaman sekolah tiap pagi. Jangan telat lagi ya, Windy. Baik, Bu. Oke, sebelahnya ini ada siapa? Saya sering beberapa itu biasa bukan Sally. Sally. Sally dari kelas mana? S2 IPS 2. Habis pelajaran apa, Sally? Geografi. Oh, geografi. Suka sama geografi? Enggak. Oh, enggak? Emang kenapa? Sulit. Gurunya siapa? Pak Rizky. Pak Rizky, gimana tuh sama Pak Rizky? Emang susah dipahami atau emang nggak suka sama gurunya atau nggak suka sama mata pelajarannya? Enggak suka sama gurunya sih, Bu. Emang galak. Oh, galak. Ya ampun. Yang ini nih siapa nih? Nama saya Ulan Fitriana, Bu. Biasa dipanggil Ulan. Ulan. Ana bisa juga. Ulan apa Ana? Ana juga bisa, Bu. Oh, Ana. aja. Ana aja. Oke. Ana rumahnya di mana? Kulon Progo, Bu. Kulon Progo. Kalau dari sini ke Kulon Progo itu berapa lama? 30 sampai 35 menit. Kamu biasanya berangkat dari rumah jam berapa, Ana? Jam 6 selalu 1 jam sebelum mulai. Oh, berarti nggak berkelas ya? Iya dong. Oke, kamu dari kelas mana, Ana? IPS 3. Oh, yang tiga. Habis pelajaran apa nih barusan? Sejarah. Sejarah. Belajar sejarah apa nih? Candi apa? Tadi apa gitu. Oke, suka ya? Iya. Yang ini siapa namanya nih? Nama saya Teresa Rika, Bu. Biasa dipanggil Caca. Oh, Caca. Sudah dari kelas mana? Dari kelas 1. Oh, kelas 1. Pelajaran apa nih, Caca? Tadi berapa minggu belakang? Pembelah kakak? Iya. Oh, kamu belajar apa nih di situ? Iya, kan kakak nih hewan Amfibi. Iya, amfibi buat jadi pernapasannya. Gimana tuh pernapasan kakak ternyata? Ada kurang lebih Oh. jijik. Jijik ya? Oke deh. Yang di sebelahnya nih siapa? Saya Fani, Bu. Biasanya dipanggil Fani aja. Oke, Fani. Fani dari kelas mana nih? IPS 2 sih, Bu. IPS 2. Habis pelajaran apa nih, Fani? Agama tadi, Bu. Oh, agama. Sama Pak ini bukan? Pak Bambang bukan? Iya, Bu. Oh, gimana tuh Pak Bambang? Seru nggak dia kalau ngajar? Bosenin, Bu. Bosenin? Iya. Ya Allah. Terus gimana tuh kalian sering kasih masukan ke Pak Bambang atau enggak? Apa kalian malah tiduran di kelas? Ketiduran, Bu. Nggak sempat ngasih masukan. Gitu ya, oke. Nah, kalau gitu, ini kan tadi Ibu udah sempat bilang ya kalau kalian dibawa ke sini untuk kegiatan konseling kelompok. Nah, teman-teman semua ini udah pada tahu belum kegiatan konseling kelompok itu apa? Belum. Nah, jadi kegiatan konseling kelompok ini adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang tujuannya itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh sekelompok orang. Nah, untuk kegiatan konseling hari ini, Ibu mengangkat tema manajemen waktu dan stres akademik. Ya, tujuannya itu adalah agar kita ini bisa saling berbagi pengalaman, memahami penyebab masalah dan juga menemukan solusi bersama. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Berdoa cukup. Oke, teman-teman udah siap semuanya ya buat melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini? Siap, Bu. Tapi kok kayaknya boleh lihat masih pada lemes ya. Gimana kalau kita main games dulu? Mau? Mau? Yuk kita main games dulu yuk. Oke, jadi permainannya ini nanti punya itu ada 3. Yang pertama itu tangga, tangan, dan juga tangkap. Jadi nanti kalau ibu bilang tangga, teman-teman tepuk paha dulu ya.
Kalau tangan teman kayak gini, terus kalau tangkap kalian tangkap teman kalian kayak gini. Oke? Paham? Oke, kita coba dulu ya. Bisa ke sini, anak. Oke. Fokus ya. Tangga. Tangan. Tangkap. Oke, kita mix ya. Semuanya siap? Tangga, tangga, tangkap. Ayo. Oke, lagi. Tangan, tangga, tangkap. Ayo. Oke. Tangga, tangga, tangkap. Oke. Sekali lagi ya. Tangga, tangan, tangga, tangkap. Tangga, tangga, tangkap. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman udah fokus, udah semangat ya buat lanjut ya. Iya. Oke, teman-teman, di sini aku mau tanya dulu nih dari teman-teman semua, apakah ada yang mengalami kesulitan untuk manajemen waktu dan juga mengalami stres akademik? Coba dari Kak Yovani nih, gimana nih? Kalau saya sih iya ya Bu, saya tuh pengen mengontrol penggunaan media sosial saya gitu dan tugasnya nggak keteteran. Oh, berarti kamu memang kalau keseharian itu kamu suka ini ya, terpengaruh media sosial yang berlebihan kayak gitu kok? Iya, saya tuh terdistraksi Bu, misalkan disuruh garap tugas ya, nah saya itu nanti gitu, saya malah scroll sosmed. Oh, jadi menunda-nunda akhirnya tugasnya terbengkalai gitu? Iya, gitu. Oke, lalu Kak Caca gimana nih? Kalau saya tuh ini loh, kan misalnya kayak saya jelasin tadi, saya ada mata pelajaran terus saya tuh nggak ngerti. Nah biasanya saya tuh kayak kalau udah nggak ngerti ya udah kan ada PR saya jadi benar-benar kerjain PR-nya. Gitu. Oh, berarti kalau Kak Caca nih karena nggak suka gitu ya? Nggak suka, jadi malas, jadi menunda, akhirnya menumpuk. Iya. Oke, terbengkalai juga tugasnya. Lalu Kak Ana gimana nih? Kalau saya tuh ingin mengurangi kebiasaan saya untuk begadang Bu. Suka begadang? Iya. Biasanya begadangnya itu ngapain kamu? Scroll sosmed gitu Bu. Berarti kamu terpengaruh sosial media juga ini? Iya. Oke, terus kalau sama tugas jadi malas juga? Iya Bu. Terus terdistract gitu sama kalau ada notif atau ada apa ya? Iya ada notif gitu. Oke, lalu kalau untuk Kak Sally gimana nih masalahnya? Kalau saya itu juga Bu, menentukan prioritas hidup itu loh, kayak lebih dahulukan sama enggak itu. Oh, berarti kalau misal ada beberapa tugas kamu kesulitan untuk menentukan mana yang harus dikerjain dulu kayak gitu? Iya. Oke, lalu untuk Kak Winji kayak gimana nih? Saya tuh kan Bu menunda tugas, semua kan tugas ini nanti aja gitu, pas melihat kedebuk-debuk gitu. Oh, berarti kamu nunda-nunda akhirnya gedebak-gedebuk pas hari H, pas mau deadline-nya. Oke. Oke, terima kasih atas keterbukaan teman-teman semua. Ibu menghargai keberanian kalian untuk berbagi. Nah, setiap pengalaman yang disampaikan di kelompok ini itu sangat berarti. Tidak ada pengalaman yang dianggap salah atau memalukan. Kita ada di sini untuk saling mendukung. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu ingin menjelaskan beberapa aturan kelompok ya. Yang pertama, kita menjaga kerahasiaan semua hal yang dibahas di dalam kelompok ini. Yang kedua, yaitu kita saling menghargai dan tidak memotong pembicaraan satu sama lain. Dan yang ketiga, setiap anggota itu memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara. Dan yang keempat, yaitu keikutsertaan bersifat sukarela. Tetapi Ibu berharap semua anggota tetap aktif ya. Ya, bantu. Nah, apakah teman-teman setuju sama peraturan yang sudah Ibu sampaikan barusan? Setuju. Oke. Dari cerita teman-teman tadi terlihat bahwa tantangan yang dihadapi teman-teman itu berbeda-beda, tetapi semuanya itu berkaitan dengan pengelolaan waktu yang belum efektif. Akibatnya muncul rasa lelah, cemas, tertekan, dan kehilangan kontrol. Betul seperti itu? Betul. Nah, setelah Ibu mendengar berbagai pengalaman dari teman-teman itu, Ibu pengen beri waktu sejenak supaya teman-teman itu merenungkan apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama dari masalah yang dihadapi teman-teman ini. Kalau dipikir ya, saya sering bingung kalau tidak membuat rencana itu
Iya, kadang sama-sama ada penyesalan juga sih Bu, yang harusnya tugasnya bisa selesai gitu, tapi kok malah sayangnya scroll-scroll sosmed aja gitu. Kan kayak sayang banget ya waktunya berbuang scroll-scroll doang. Iya benar. Lalu setelah kamu menyadari hal itu, gimana nih perasaan kamu? Lalu kira-kira apa yang harusnya kamu lakukan ketika kamu sudah menyadari hal itu? Ya, saya kalau nggak sadar gitu ya nanti ngerjain tugas itu Bu, tapi ya kayak kadang udah telat juga, dadanya udah telat gitu, tapi seenggaknya udah berusaha gitu lah ya Bu. Iya itu bagus. Nah kalau kayak gitu, mungkin kamu juga bisa bikin jadwal yang realistis. Misalnya kayak 30 banding 10, 30 buat belajar, sebelumnya buat scroll sosmed, buat istirahat, kayak gitu ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, lalu untuk Kak Caca, tadi kalau nggak suka ya sama pelajaran, terus akhirnya kamu menunda-nunda sampai bahkan nggak dikerjakan. Lalu ketika kamu menunda-nunda itu, kamu akhirnya tugasnya kayak gimana? Apa kamu dapat hukuman atau nilai kamu jelek, atau gimana? Iya biasanya tuh sebenarnya jadi jelek Bu. Jujur saya kayak kecewa sih sama diri sendiri. Sebenarnya kan saya bisa gitu memaksa diri buat, sebenarnya saya masih bisa ngerjain, misalkan ada teman, misalkan dulu gitu. Tapi mungkin pada dasarnya ada perasaan malas, jadi kayak nggak dilanjutin. Lalu ketika kamu kecewa, apakah kamu itu punya keinginan untuk berubah? Iya Bu. Lalu kamu apa nih? Kepikiran sesuatu yang buat berubahnya itu kayak gimana? Kalau menurut saya sih mungkin saya memang harus menguasai karena sama harusnya gitu sih. Kita mungkin bisa sama kayak kami juga bikin timeline, bikin manajemen waktu buat kapan saya harus main, kapan saya kerjain tugas. Oke, itu sesuatu yang baik ya Caca. Semoga nanti kedepannya kamu bisa melaksanakan itu dan tugas kamu tidak terbengkalai lagi. Oke, lalu untuk Kak Ana, kamu kan tadi juga ke distract nih. Lalu kamu ketika menyadari hal itu, kamu menyesal nggak atau kamu malah udahlah biarin aja tugasnya? Menyesal sekali sih Bu, ya saya udah dikerjain tapi malah keteteran terus video karena saya lebih memberikan scroll di sosmed. Oke, lalu setelah kamu menyadari hal itu, kira-kira apa nih harus kamu lakukan? Apa kamu punya keinginan untuk mengesampingkan sosial media kamu, lalu kamu pengen ngebut nih bikin tugas, pengen suka sama pelajaran itu, atau gimana? Di manajemen waktu lagi Bu, buat jadwal gitu, biar tetap tertata mana yang mau belajar, mana yang mau main. Oke, sebelum ini apa kamu pernah bikin jadwal belajar kayak gitu? Belum Bu. Oh belum pernah, berarti baru mencoba ya. Oke, lalu untuk Kak Sally gimana nih? Saya bisa membaca yang mana yang prioritas, mana yang enggak. Oke, mungkin tugasnya bisa dibagi jadi beberapa kelompok kecil ya. Jadi mana yang harusnya diselesaikan lebih dulu, mungkin yang lebih mudah dulu, yang kamu suka dulu kayak gitu. Oke, lalu untuk Kak Windy, Saya kan tadi kan cuma menunda ya, mungkin bisa melakukan jadwal seperti katanya tadi, membuat jadwal supaya tertata ya, lebih mudah kita ngerjain. Nantinya pas hari itu nggak langsung dibalik digadang. oke sebelumnya Kak Windy pernah belum bikin jadwal kayak gitu? Belum juga, jadi baru mau nyoba juga ya. Oke, tadi ada beberapa strategi yang bisa dicoba, yaitu membuat jadwal harian, menentukan prioritas, membagi tugas menjadi beberapa bagian kecil, dan membatasi penggunaan media sosial. Nah, tadi ibu mendengar bahwa beberapa dari kalian itu memang nggak punya cukup waktu ya, kayak bisa mendistract dari media sosial, dan juga kesulitan untuk menentukan prioritas. Namun, kalian juga mengakui sering menunda pekerjaan atau menghabiskan waktu di media sosial. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Berarti masalahnya bukan hanya waktu yang sedikit ya. Saya emang belum bisa mandiri. Saya terlalu banyak mengambil kegiatan sebenarnya. Kalau saya kurang disiplin sih Bu. Kalau saya selain tidak konsisten dengan rencana saya Bu. Oke, berarti bisa jadi masalah utama
utama yang kalian hadapi itu bukan semata-mata karena banyaknya aktivitas saja ya. Mungkin ada rasa takut gagal, kebiasaan menunda, atau kesulitan menetapkan batasan sehingga waktu terasa tidak cukup. Nah, ketika kita tidak mau waktu dengan baik, stres menjadi semakin besar. Saya merasa takut hasil tugas saya tidak sempurna. Saya menggunakan media sosial untuk menghindari rasa stres. Saya sulit menolak. Oke, berarti hari ini kita telah membahas berbagai kesulitan yang dialami oleh kalian semua ya. Bahwa tadi ada yang menunda karena kamu juga cemas akan hasilnya, lalu juga scroll sosial media untuk gak stres dan juga sulit untuk menolak ajakan. Oke, saya mengucapkan terima kasih atas keterbukaan dan juga partisipasi aktif dari teman-teman semua. Saya berharap komitmen yang telah dibuat tadi bisa ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, tadi untuk membuat jadwal belajar, lalu juga untuk menentukan prioritasnya, bisa membagi jadi beberapa bagian kecil seperti itu ya. Oke, pada pertemuan berikutnya kita bisa mengevaluasi perkembangan yang telah dicapai ya. Nah, dari teman-teman apakah ada pesan atau pesan sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini? Kalau menurut saya ini tadi dari awal sampai akhir kegiatannya seru, saya jadi lebih termotivasi. Terus saya harap mungkin nanti bisa kalau misal saya masih kesulitan, saya bisa ketemu lagi. Oke. Kalau saya sih dari didengarkan. Saya menjadi sadar penyebab kebiasaan menunda. Kalau saya mendapat banyak masukan dari ibu juga dan menjadi prioritas yang benar. Kalau saya ini mulai mengurangi penggunaan media sosial sih, Bu. Sesuai kata ibu tadi juga menyusun jadwal itu juga berarti makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Oke, kalau gitu semoga rencana yang sudah kita susun hari ini itu bisa berjalan dengan baik ya, dan bisa membantu teman-teman untuk terlepas dari permasalahan manajemen waktu dan juga tugas yang mengatur ini. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir pada kajian kelompok siang hari ini. Kita untuk menutup kegiatannya, kita tutup dengan berdoa lagi ya. Berdoa menurut agama yang masing-masing di Islam. Oke, berdoa cukup. Ibu tutup sampai di sini. Apabila ada salah kata atau perbuatan dari ibu mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.